ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Kita kasih salam sapa kepada saudara-saudari kanan kiri kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang luar biasa baiknya Tuhan, Kau Bapa yang sangat mengasihi kita Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, kami masih berdiri kembali di tempat ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk melawat setiap kami Tuhan, untuk menjamah setiap hati kami Tuhan, sehingga pada saat kami pulang nanti Tuhan, kami tidak pulang dengan tangan yang kosong Tuhan, tapi kami membawa berkat, kami membawa kekuatan yang baru yang hanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan biar kiranya Kau yang melawat setiap kami Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin mengatakan Tuhan, bahwa Kau akan menunjukkan kasih setia-Mu Yesus, bahwa Kau Bapa yang setia. Yesus, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau
Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami umat-Mu datang kepadamu dalam ucapan syukur, karena Engkau memelihara kehidupan kami sehari demi sehari sampai hari ini. 1 minggu lagi Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Dan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berhimpun dalam suatu ibadah. Dan kami merasakan bahwa hidup yang kami hidupi adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami hidup, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada tempat untuk bernaung, masih ada keluarga saudara yang mengasihi. Dan hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur bahwa semua ini, kalau kami masih ada dan masih hidup, kami percaya bahwa Engkau masih punya banyak rencana yang baik dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang kami datang dengan kelemahan, kami datang dengan banyak permohonan dan doa, karena merasakan bahwa kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Namun Engkau Allah yang mengasihi tidak meninggalkan kami. Keberadaan kami sampai hari ini suatu bukti bahwa Engkau terus memelihara kami. Biar kiranya segala puji dan sembah serta hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam ibadah sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya karena Engkau tidak pernah menolak kami, bahkan Engkau bersuka cita ketika kami bersama dengan Engkau, dan Engkau ingin memberkati dan ingin membuat kami menjadi bahagia dan sukses bersama dengan Engkau. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan. Sebab Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling peduli kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selamat kita beribadah, bersekutu dalam suatu ucapan syukur. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun banyak dikatakan di luar sana bahwa keadaan saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ya memang kan firman Tuhan juga berkata bahwa setiap hari akan semakin sukar, dan itulah dunia. Kalau Tuhan Yesus belum datang, belum rapture, berarti Tuhan masih terus memelihara kita. Oleh sebab itu kita harus tetap mempertahankan iman, karena itu adalah sesuatu yang paling berharga yang Tuhan berikan untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Namun di dalam dunia bahwa Tuhan juga akan terus memelihara kehidupan kita, bukan? Tetaplah kuat, tetaplah semangat. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sederhana ya kelihatannya ya, dan mudah juga dimengerti, bahwa yang kita baca tadi pemazmur bilang, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dan kasih setianya itu selama-lamanya dan selama-lamanya. Bersyukur adalah sebuah sikap hanya mereka yang dewasa secara rohani. Bersyukur adalah sesuatu aktivitas di mana satu pribadi sudah pernah mengalami banyak pertolongan Tuhan, sehingga ketika dikatakan bersyukur, lalu pribadi itu bisa bersyukur. Bersyukur juga merupakan anjuran, karena Tuhan Yesus sering mengatakan hendaknya kita selalu bersyukur. Bapak Rasul Paulus juga. Kenapa demikian? Ketika kita bisa bersyukur dan mensyukuri dalam keadaan apapun, sekalipun kita banyak masalah, dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, sekalipun istilahnya kayak apa sih, bagaikan telur di ujung tanduk, serem ya dengernya ya. Sekalipun keadaan seperti itu pun, kalau kita bisa bersyukur, seolah-olah kita memberikan kesempatan untuk Allah bekerja, seolah-olah itu menarik gitu ya, menarik kuasa Allah untuk melakukannya bagi kita. Itu dengan bersyukur, mempercayai, mengimani. Itu sebabnya pemazmur bilang, bersyukurlah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain, kepada Tuhan. Kita baca dulu satu ayat. Josua pasal 24 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allahnya orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ketika satu pribadi mau bersyukur, ya saya mau bertanya gitu istilahnya, kamu bersyukurnya kepada siapa? Gitu, kepada Tuhan, Pak Pendeta. Entar dulu, Tuhan yang mana? Zaman sekarang nih Tuhan tuh banyak tahu. Tuhan yang mana? Gitu. Joshua itu tanya kepada bangsa Israel, kalau menurut kau ini beribadah kepada Tuhan yang sekarang kau imani ini enggak baik, ya, lalu kau mau beribadah kepada Allah yang mana? Apa kau mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang dulu tuh, yang turun-temurun? Atau kau mau beribadah sama Allahnya negeri orang Amori yang negerinya sekarang kamu diami itu? Begitu kan tadi kita baca ya. Nah, kamu pilih deh. Tapi aku dan keluargaku, kami hanya ingin beribadah kepada Tuhan. Lalu bertanya lagi, Tuhan yang mana? Iya, anak-anak sekarang tuh kritis tuh Bapak Ibu Saudara-saudara, karena otaknya udah tajam, udah pinter. Ya, Tuhan yang mana? Tentunya Tuhan dalam Yesus Kristus. Kita baca ya, kita akan baca.
2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ketika satu pribadi mau mengucap syukur nih ya, pertanyaannya kepada Allah yang mana? Nah, Allah di dalam Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah dalam Yesus Kristus yang memberikan kemenangan, yang menyelamatkan, yang menebus, yang kita percayai, yang membuka jalan pendamaian manusia dengan Allah, yaitu kita percaya di dalam nama Yesus Kristus. Oke, kita lanjutkan lagi ayat yang tadi. Dikatakan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ia baik. Ia baik. Ini hanya pribadi yang sudah dewasa, yang banyak merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa begitu? Ada orang yang nggak bisa merasa. Ya, kata dia, enggak tuh, biasa-biasa aja Pak Pendeta. Loh, kau diberkati, ada rezekimu. Itu kan karena aku kerja, katanya begitu. Loh, kamu itu sehat. Lah kan aku olahraga, kan aku minum vitamin. Lah kenapa? Nggak apa-apa katanya. Ada yang berpikir begitu. Tetapi kita jangan tunggu, ya istilahnya jangan kita tunggu hujan baru kita cari payung gitu ya. Buat kita-kita yang bijaksana, yang paham gitu ya, ada saatnya, maaf ya, ini bukannya nyumpain, ada saatnya di mana yang kau andalkan, yang kau bilang obat, vitamin dan lain-lain, lalu ada saatnya ketika engkau ke dokter dan dokter bilang sudahlah, pulanglah, umurmu ya maksimum 3 bulan lagi. Buatlah wasiat, kumpulkan saudara-saudaramu supaya nanti jangan bertengkar. Jangan tunggu sampai begitu ya. Ya maaf ya. Jadi hendaklah kita mengerti, hendaklah kita sadar. Jadi bersyukur karena Ia itu baik. Baik itu kasihnya besar, kesetiaannya besar. Ya banyak hal-hal yang kita nggak pahami, sampai hal-hal yang sekecil-kecil pun sebenarnya Dia sangat peduli kepada kita, umatnya yang percaya. Kasih contoh ya, kasih contoh. Matius pasal 14 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini cuma satu contoh saja ya dari firman Tuhan toh. Jadi mengucap syukur yang pertama kata pemazmur tadi karena Ia baik. Ini saya tergerak. Lalu iya ada satu contoh ketika itu orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus, bersukacita, menyaksikan kuasa Allah dinyatakan. Mereka bertobat dan seterusnya. Ketika udah malam, nah kan mesti pulang toh. Lalu Yesus yang baik hati ini bilang, jangan mereka pulang, kasih makan dulu.
Kalau udah kenyang baru pulang. Jangan pulang dalam keadaan lapar. Orang yang lapar itu cepat emosi. Orang yang lapar itu kadang-kadang nalarnya kurang pas gitu ya. Udah cepat terbawa oleh perasaan lapar. Jadi kasih makan dulu. Dan Yesus yang baik hati, dia melakukan hal yang perlu saat itu. Jadi dikasih makan semuanya. Ngasih makannya itu bukan ngepas ya. Ya elah Pak, tanggung banget nih. Kenapa tanggung? Kenyang juga kagak, dikata lapar juga ya serba tanggung nih gitu ya. Nggak begitu. Tadi kita baca ya, dikasih makannya sampai kenyang, sampai puas, dan bukan cuma itu, sampai berlebih-lebihan. Lebihnya kumpulin deh, kumpulin. Setelah dikumpulkan ada 12 bakul penuh. Ini cuma contoh ya. Jangan kau kalau bicara tentang iman, tentang Yesus, sorga, Pak Pendeta, sorga lu gitu ya. Ini masih di dunia, masih ya kan, di gereja kita kayaknya udah di sorga. Begitu pulang, ya maaf ya, begitu pulang stres lagi. Loh kenapa stres? Yaitu token listrik, yaitu angsuran, kewajiban, waduh puyeng lagi, puyeng maning gitu ya. Tetapi enggak begitu. Engkau perhatikan baik-baik bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan kebutuhan jasmanimu. Ini contohnya juga di sini ada ya, enggak dibiarkan kau lapar, ya diberikan makan. Itu kan artinya buat jasmani toh, bukan cuma rohanimu saja, harus dewasa, harus beriman, percaya, menerima keselamatan, harus dijaga dengan baik, tetapi juga jasmanimu juga terpelihara. Itu sebabnya ketika kita mau mengucap syukur, seperti pemazmur tadi berkata, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik. Baik dalam arti yang luas ya. Dalam banyak hal Tuhan lakukan kepada kita, kayaknya private banget deh. Kayaknya Tuhan tuh sama kita tuh sayang banget gitu. Dan itulah Tuhan Allah yang kita percayai. Bersyukur kepada Tuhan. Kasihnya, kesetiaannya itu sangat besar. Apalagi, halo, setelah kita baca tadi, aku mau bersyukur kepada Tuhan, gitu kata pemazmur kan. Tadi kita sudah uraikan sedikit ya, karena ia baik. Yang kedua apa kira-kira? Kalau menurut saya nih yang juga nggak boleh kau lupakan, kuasanya. Bersyukur kepada Tuhan karena kuasanya itu luar biasa. Ya, dia adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Dia sangat berkuasa. Kita selalu berkata, Tuhan, Engkau bukan cuma menciptakan langit dan bumi dan mengatur jagat raya gitu, planet nggak pada tabrakan gitu ya istilahnya, tapi Engkau juga masih pegang kendali atas hidupku. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baca ya, kita baca. Matius pasal 8 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu saudara, itu satu contoh ya. Tadi kita lagi bahas kan,
Bagaimana ketika kita bersyukur, apa yang ada di dalam hati? Yang pertama kata pemazmur, karena ia baik. Lalu yang kedua menurut saya bukan cuma baik, kuasanya itu luar biasa. Ini contoh dari firman Tuhan, seorang perwira hambanya sakit. Lalu Yesus kan lagi sibuk nih. Lagi sibuk ketika disampaikan, oh iya baik, aku akan segera ke sana. Gitu ya. Kalau kita baca nih seperti itu. Lalu Yesus berangkat dong. Nah di tengah jalan si perwira itu sudah menyongsong dia. Lalu dia bilang gitu, aku nggak layak. Padahal dia tuh perwira loh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia bilang, aku tidak layak. Engkau katakan aja deh dari sini. Gitu ya. Kalau bahasa kita nih ya, bahasa kita, ya elah Yesus, aku ini nggak layak. Apalagi engkau mau datang ke rumahku lagi. Udahlah, nggak usah repot-repot, kau ngomong aja dari sini. Sepatah kata juga langsung tuh sembuh yang di sono. Sembuh nggak kira-kira? Sembuh. Itu sebabnya saya bilang, ketika kita mengucap syukur, bukan cuma Allah itu baik, tapi kuasanya tak terbatas. Sakit, kita banyak contoh tuh, yang udah mati 4 hari aja hidup lagi. Banyak hal, Yesus yang sama, Allah yang sama, dia sangat-sangat berkuasa. Bapak Ibu Saudara, saya ceritain dikit, ini gereja nih ya, di pojok sana tuh ya sebelum dibangun nih, itu angker apa ya istilah angker ya? Angker, mengerikan deh pokoknya ya. Itu udah banyak yang melihat, banyak penampakan, nggak berani, serem. Dan di zaman waktu saya masih kecil juga banyak sesajen, nggak berani. Suatu ketika kita panggil tukang tebang yang sakti, bukan saya, orang tua saya. Terus udah dikasih DP gitu ya, nanti hari Senin dia akan datang. Kami berempat, Bu, Pak, gitu. Saya masih ingat karena saya masih kecil. Ya, berempat. Ketika pada saatnya dia balik lagi, Bapak Ibu, uangnya dikembalikan. Loh, ada apa? Katanya dia didatengin. Lalu dikatakan, apabila kau potong itu, ada pohon pendek, tapi tidak dipeluk itu mesti 3 orang. Bayangkan ya, besar. Tapi udah bondol. Bahasa apa ya? Daunnya sudah tidak ada, jarang gitu ya. Tapi dipeluk itu harus 3 orang. Ada di lokasi situ. Jadi katanya kalau engkau potong itu, salah satu dari engkau akan mati. Takut, dia berempat bersaudara, takut, nggak berani. Panggil yang lain nggak berani. Lalu hari itu, hari Minggu, berkumpullah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, saya masih muda, saya baru jadi pemain musik, jadi WL gitu ya. Hamba-hamba Tuhan berkumpul, berdoa sesudah selesai, lalu anak-anak mudanya tuh naik mulai tebang. Dan sampai hari ini aman. Jadi Allah itu sangat berkuasa, sangat berkuasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, apalagi ya, satu ayat tadi kan, aku mengucap syukur kepada Tuhan, gitu ya. Saya yakin saudara juga bisa mengucap syukur toh, dalam keadaan apapun.
engkau tetap kuat, engkau tidak tetap mengucap syukur. Kalau dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, engkau bisa mengucap syukur, engkau tetap beriman dan tidak goyah, apalagi dalam keadaan keberkatan, apalagi dalam keadaan di mana Tuhan membuka jalan, apalagi dalam keadaan di mana Tuhan menjawab doamu. Kalau dulu engkau menangis karena kesusahan, karena permohonan, mungkin engkau akan menangis karena bersukacita. Kau terlalu gembira, air matamu sampai keluar. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, terakhir ya, mengucap syukur dalam hal apa lagi menurut saudara? Halo, menurut saya nih ya, ada mengucap syukur juga banyak sih sebenarnya, banyak, cuma kita batasi saja ya, kita batasi saja ini yang terakhir. Mengucap syukur kepada Tuhan itu melalui perkataan dan perbuatan tentunya ya. Ada contohnya, mari kita baca. Mazmur 107 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bersyukur itu dalam doa ya bagus. Tetapi yang baru kita baca ini, biar kiranya bersyukur itu sambil membawa persembahan syukur. Apapun itu yang menjadi doamu, apapun yang engkau tergerak, yang keluar dari hatimu yang tulus dalam suatu ucapan syukur, ya bukan soal nilai, bukan soal supaya dipuji-puji, oh no, bukan soal supaya pendetanya jadi senang, oh tidak, tetapi hatiku kepada Tuhan. Lalu dikatakan biar mereka mempersembahkan korban syukur. Dia datang ke hadirat Tuhan gitu ya, dalam hatinya sesungguhnya aku ini tidak layak, sesungguhnya tidak sebanding dengan apa yang kau berikan kepadaku dan apa yang bisa aku bawa sebagai korban syukur. Dan itu adalah ucapan syukur yang mulia di hadapan Tuhan. Biar kiranya itu seperti dupa yang harum gitu ya, dia akan naik ke atas menjadi sesuatu wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan Tuhan menyenangkan kita melulu, kadang-kadang kita juga harus menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan hendaknya kita juga mempercakapkan dengan bersukacita, gitu ya. Kita mempercakapkannya, bersaksi dengan semua kebaikan Tuhan. Jangan kau terima sendiri, jangan kau simpan di hati. Orang lain juga membutuhkan agar mereka bisa dikuatkan. Orang lain juga membutuhkan agar mereka juga ingin merasakan berkat Tuhan seperti yang kau rasakan. Dan itu pun hati yang bersyukur. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya percaya itu adalah engkau, itu adalah saudara dan saya yang sudah dewasa, yang mengerti kebaikan Tuhan, yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan kita kekuatan, memberikan kesehatan, Dia yang mengabulkan setiap doa kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau masih berkenan berbicara kepada kami, memberikan kami kekuatan, membuat kami menjadi lebih dewasa di dalam iman.
kepengiringan kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah karena Engkau mengasihi kami. Dan pada hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, siapapun kami, dan kami akan kerjakan bersama dengan Engkau, dan Engkau yang akan memberikan kekuatan. Baik mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, atau mereka yang bekerja, atau anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, bahkan yang sudah retired, sudah pensiun pun Tuhan, Engkau berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kemenangan yang Kau berikan, karena kami bersekutu dalam suatu ibadah. Waktu yang paling berkualitas, yang paling bersukacita adalah ketika kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Engkau memberikan kekuatan dan Engkau memberkati kami. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami beribadah, saat kami memuji, saat kami memuliakan Engkau, dan saat kami bersyukur melihat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Bersama
Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.